selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya, apa kabar kalian semua? Apakah sehat? Sehat, Pak. Nah, ada yang sudah tahu kan kita mau belajar apa hari ini? Belum tahu, Pak. Belum. Bahasa, Pak. Bahasa. Belum. Bahasa Indonesia ya? Ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, apa yang terjadi bila kita menulis surat tanpa tanda baca? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Bakal tidak ada dana sama Bapak. Bakal capek, Pak, bacanya. Iya, Capek. dia pusing. Apakah suratnya akan selesai kalau tidak ada tanda baca? Enggak. Tidak. Berarti suratnya mau sepanjang apa? Bukan surat kalau ada titiknya ya. Ya. Bacanya. Nah, Tanda kita- baca. Apa dulu? Tanda baca apa? Tanda baca itu apa? Nah, di sini. Baik, kita akan mulai ya. Kita hari ini akan belajar penggunaan tanda baca. Nah, di sini kalian mesti sudah tahu lah tanda baca itu apa kan? Yang kelas 2 ada belajar loh. Nah, Itu kita apa? perhatikan lagi ya tanda baca. Apa itu tanda baca? Nah, tanda baca itu adalah bagian penting dalam menulis untuk membantu menyampaikan makna dengan jelas dan tepat. Nah, tanda baca juga bisa tanda-tanda yang digunakan di dalam bahasa tulis agar kalimat-kalimat yang kita tulis dapat dipahami orang persis seperti apa yang kita maksudkan. Nah, ada yang tahu nggak ada apa saja jenis tanda baca? Joni apa Joni? Tanda tanya, Pak. Nah, tanda baca yang umum di sini bisa dilihat ya seperti tanda titik, Ya. koma, Koma. koma, tanda seru, tanda tanya. Nah, selanjutnya di sini jenis-jenis tanda baca. Nah, yang pertama itu ada titik. Contohnya saya suka makan nasi, titik. Nah, tanda titik di sini untuk mengakhiri sebuah kalimat atau sebuah paragraf ya. Nah, selanjutnya ada tanda koma. Contohnya saya menjual baju, celana, dan topi. Nah, di sini tanda koma sebagai jeda ya saat kita ingin menyebutkan sesuatu atau kata benda. Nah, di sini ada titik koma. Contohnya ayah ngurus tanamannya di kebun. Titik koma, ibu sibuk kerja di dapur. Titik koma, saya sendiri asik main game. Nah, di sini tanda titik koma digunakan pada saat kita menulis sebuah kalimat yang memerlukan kata penghubung, tapi kita tidak mau menulisnya kan di sini. Ayah ngurus tanamannya di kebun, sedangkan ibu sibuk bekerja. Nah, sedangkan itu diganti dengan titik koma. Nah, selanjutnya ada titik dua. Contohnya, Alia, titik dua. Jangan lupa perbaiki manual mainan tanduin pilih. Nah, itu salah satu kalimat yang ada di sebuah naskah drama ya. Nah, sini ada titik dua bisa kita gunakan. Ada titik dua juga bisa digunakan di saat di buku pelajaran kita, misalnya saat ada tugas. Nah, nama titik dua, kelas titik dua. Dan selanjutnya ada tanda hubung ya. Tanda hubung di sini contohnya ada dua. Yang pertama itu untuk menghubungkan tanggal ya. Seperti tanggal hari ini tanggal 20 bulan 2 2025. Dan contoh yang kedua di sini bisa menghubungkan sebuah kata yang berbeda maknanya tapi sama katanya, seperti berevolusi dengan berevolusi. Nah, selanjutnya ada tanda pisah. Di sini tanda pisah yang ada satu ya, contohnya seperti tanda pisah ini ibaratkan ke atau sampai dari misalnya 1945 ke 1948 atau 1945 sampai ke 1948. Nah, selanjutnya ada tanda elipsis. Contohnya kalau begitu, ini naskah drama ya. Contohnya kalau begitu, ya, marilah kita bergerak. Nah, itu untuk menggunakan tanda elipsis biasanya ada di naskah-naskah drama. Nah, selanjutnya ada tanda tanya. Contohnya kapan dia berangkat. Nah, pasti kalian sudah tahu kan semuanya tanda tanya itu digunakan di akhir kalimat tanya. Nah, selanjutnya ada tanda seru. Tanda seru di sini ada dua contoh. Alangkah mengerikan peristiwa itu dan
itu mengarah ke kalimat yang tegas ya, bukan kalimat perintah. Nah, selanjutnya ada kalimat perintah, ayo kunci pintunya. Nah, itu juga bisa dikasihkan tanda tanya, tanda seru ya. Oke, selanjutnya Bapak akan bagikan LKPD beserta buku paket ya ke kelompoknya. Nanti dibagikan 3 kelompok ya. Sini sudah bagikan kelompoknya? Sudah ya. Lain kerjakan ya. Ini Bapak jelaskan. Apa mestinya? Oke, di sini LKPD-nya akan saya diskusikan bersama kelompok kalian ya. Di sini kan ada gambar-gambar ya, ada 5 gambar yang Bapak bikin. Nah, di sini di 5 gambar ini kalian bikinlah cerita singkat atau cerpen berdasarkan dengan gambar di samping ya, dengan menggunakan huruf kapital dan tanda baca yang benar. Nah, Bapak kasih waktu 15 menit, silahkan bekerja. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan kan. Apakah sudah selesai anak-anak? Juga. Ya. Baiklah anak-anak, Bapak ingin satu kelompok untuk maju presentasikan hasilnya. Oke, dulu silahkan maju. Sini dengarkan ya, Bapak akan membacakan cerita pendek yang sudah kelompoknya bikin. Di pagi hari yang cerah, burung kicau, mobil mengaum. Di pagi hari, saya bersiap-siap untuk pergi ke sekolah dibantu oleh ibu saya menggunakan pakaian. Kemudian di pagi hari, ayah saya juga bekerja berangkat menggunakan Maps. Nah, di sore harinya
Lalu malamnya saya tuh tidur. Oke, dulu. Untuk yang pertama, coba dibaca dengan tanda koma, tanda titiknya. Di pagi hari yang cerah, koma. Oke, lanjut. Burung berkicau. Oke, Mobil mengamuk. oke. Lalu ya, gambar kedua. Oke, yang pertama, nah kita koleksi ya sama-sama pekerjaannya kelompok peluru benar. Baik, yang pertama tadi apa? Di pagi hari yang cerah, koma. Nah, apakah itu benar anak-anak? Komanya jangan disebut. Tidak. Bapak ini membaca tadi. Ya, keren dulu. Nah, jadi benar enggak ini benar? Nah. Benar. 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 Nah, salah kan ya? Nah, harusnya tuh bukan koma ya, karena menurut ini menegaskan satu di pagi hari yang cerah, dia lihat cerah kan? Nah, bukan kayak Bapak misalnya di pagi hari yang cerah ada matahari, koma, mobil, rumah, nah itu baru ada tanda komanya ya. Oke, baik dulu silakan duduk ya. Silakan duduk. Oke, baik, selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran ya. Nah, di sini bisa kalian lihat, Bapak sudah bikin kalimat tanpa tanda baca. Nah, yang pertama itu coba kita diskusikan sama-sama. Nah, tanda baca apa yang sebaiknya kita letakkan pada kalimat pertama? Saya pergi ke pasar membeli sayur. Titik. Titik. Koma. Bagi, koma. Tanda baca. Nah, ya benar betul ya. Titik. Saya pergi ke pasar membeli sayur. Nah, sayurannya segar dan murah. Ada sayurannya segar dan murah. Ada juga buah-buahan. Nah, ini kalimat kedua ya, sayurannya segar dan murah. Apakah titik atau koma? Koma. Koma. Ya, koma. Sayurannya segar dan murah. Titik ya, karena ada dan di sini. Nah, ada juga buah-buahan seperti apel, batu koma, jeruk, dan pisang. Oke, selanjutnya kemarin saya bertemu teman lama di kafe. Titik atau koma? Titik. Nah, kami berbicara lama sekali tentang masa sekolah dulu. Banyak kenangan yang menyenangkan. Titik kan? Koma. Titik dulu. Kan di akhir kalimat dulu. Masa koma kan? Nah, hari ini cuacanya sangat panas. Titik. Saya ingin membeli es krim di toko dekat rumah. Koma, mereka menjual banyak rasa favorit saya. Ada coklat dan vanila. Titik. Waktunya betul. Nah, sini ya yang benar ya. Dulu ya, silakan dilihat nah. Nah, ini yang benar ya. Oh, kemana ya? Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada contoh cerita singkat tanpa tanda baca dan ada tanda bacanya. Kemarin aku bilang Kemarin aku pergi ke taman bersama adik. Di sana banyak anak-anak bermain ayunan, rosotan, dan juga bukit. Kami membawa bekal roti dan jus, lalu duduk di bawah pohon menikmati angin sepoi-sepoi. Nah, setiap tanda titik dan tanda koma itu selalu ada jeda. Dan jedanya itu berbeda tipis ya. Kalau misalnya tanda koma itu agak cepat, kalau tanda titik itu berhenti sejenak. Nah, setelah itu kami bermain kejar-kejaran sampai lelah. Sebelum pulang, kami melihat burung-burung yang bertengger di dahan pohon. Rasanya sangat menyenangkan. Oke, baik. Sekian pembelajaran hari ini. Apa yang kalian dapatkan dari pelajaran hari ini? kita bisa memakai membuat cerita. Membuat cerita. Ini apa nih? Memahami penggunaan tanda titik dan tanda koma.
Apakah yang kita pelajari hari ini berguna untuk kalian sehari-hari enggak? Berguna. Nah, misalnya apa? Chat pacar, Pak. Terbaca Ya. Moma kan? Ya. Ya, misalnya ngerjakan tugas. Ya, ngerjakan tugas, Pak. Ya, soal apa? Ya. Oke, selanjutnya Bapak akan membuat tes mandiri untuk kalian kerjakan masing-masing ya. Nah, siapkan kertas lebar. Ada Pak. Tugasnya tuh buatlah cerita pendek 5 kalimat menggunakan tanda baca yang benar. Bapak tunggu 10 menit, silakan kerjakan. Oke, baik, silakan kumpulkan. Oke, dah dikumpulkan semua ya. Nah, di sini Arya mendapatkan nilai yang paling bagus ya di antara yang lainnya. Waduh, Arya. Jadi tugas Arya ini bikin cerita ya, satu paragraf menggunakan tanda baca yang benar. Oke. Untuk yang lainnya sepertinya masih kurang semua nilainya ya. Jadi kita akan bahas di pertemuan selanjutnya di materi yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Oke, terima kasih anak-anak. Oke, sampai jumpa semuanya. Terima kasih Pak. Siap, siap.